Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Dan ini di sebelah saya ada teman kecil saya. Teman kecil maksudnya gimana? Bukan teman dari kecil, tapi teman saya yang kecil. Alah, body shaming lagi. Nggak, ini adalah teman saya. Ya. Ini adalah yang pertama kalinya juga setelah saya udah berapa hari saya sini nih. Ini udah baju yang ini udah baju berapa sih? 3. Baju 3. Ya. 18 hari gue di sini. Wah, udah kita kenalan dulu ya sebentar. Halo Mbak, apa kabar? Iya, elah. Enggak. Mbak, kenali dulu dong, siapa namanya? Oh, saya Dini Ariananda. Saya di sini sebagai koki. Wow, koki. Iya, saya koki di sini. Saya Enak-enak lah. Masakannya maksudnya enak-enak. Alhamdulillah Enak sampai ya? saat Oh, ini. iya. masih Dan kerjaannya Mbak ini, ya saya manggilnya Mbak aja ya, apa-apa ya. Kerjaannya Mbak ini ya untuk mensejahterakan semua awak kapal dalam hal makanan, betul ya? Ya, betul. Oke, Mbak Dini, ngomong-ngomong kalau di sini berarti tugasnya apa? Masak, menghidangin makanan buat para kru di kapal ini. Oh, main jobnya seperti itu? Yes. Oh, itu diperlukan apa? Backgroundnya apa sih Mbak? Saya dari SMK Pelayaran. Oh, dari SMK Pelayaran. Oke. SMK Pelayaran. Berarti sudah ujian keberapa sekarang? ANT berapa sekarang? Sekarang sudah ANT 4. Alhamdulillah ANT 4. Tinggal 3, 2, 1. Dar lari sudah. Mantap. Alhamdulillah. Nah, terus ada pengalaman apa nih bisa diceritain? Di sini channel saya ini berbicara medis dari buku IMGS. Nah, IMGS itu buku ini nih. Apa itu? IMGS itu adalah International Medical Guide for Ships. Ini buku resmi dari IMO yang membahas masalah medis dan diperuntukkan bagi mereka awak kapal yang memerlukan bantuan medis karena mungkin bisa kecelakaan atau kecelakaan itu misalnya apa ya, kayak patah tulang, keseleo, memar, luka karena perdarahan dan lain sebagainya. Terus kalau di sini gimana? Sering ini nggak kena apa? Oh iya, iya. Gimana sih dok cara menanggulangi yang tepat jika kita itu lagi masak kan tertumpah minyak goreng biar nggak melepuh atau gimana gitu? Susah kalau nggak melepuh mah, apalagi minyaknya banyak gitu. Iya. Terus biasanya kalau di kapal ini sebelum kamu ngomong ke saya nih, biasanya kamu lakuin apa sih, Mbak Dini? Cuman mitos aja, itu pun bener apa enggak, tapi Pakai pernah pakai kecap. Pakai kecap, Iya. kasih mentega, kasih saus, diolesin ke ayam gitu ya. Iya. Jadi ayam kecap dong namanya. Itu kan sepengetahuan dari orang tua atau iya, nenek iya. dulu gitu, katanya dikasih kecap biar nggak melepuh atau apa gitu. Oke, kalau di buku ini Mbak, di buku ini nih ada di chapter 9. Nah ini tuh di chapter 9 tentang luka bakar, lepuhan karena zat kimia, dan karena smoke inhalation, jadi orang yang terhisap asap gitu ya. Nah, tapi kita ambil di sini nih tentang burn nih, ya kan, burn di halaman 79. Halaman 79. Nah, ini nih sebenarnya. Nah, jadi kayak Mbak lihat nih. Di sini nggak dipelajari. Emang ini bahasannya adalah bahasan medis. Tapi caranya belajar tuh nggak kayak mahasiswa di fakultas kedokteran yang lain. Gitu loh. Jadi dia lebih di ini nih, kayak misalnya untuk burn karena api ya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya.
Nah, ini di pembahasan ini nih ini kalau bisa Mbak baca, ini bagaimana caranya menggunakan alat pemadam kebakaran yang alat pemadam api yang kecil gini, biasa kan suka ada tembok-tembok ini. Dan ini, nah di sini sampai diingatkan juga, ini ada what to do, apa yang harus dilakukan, dan what not to do, apa yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah dengan alat pemadam yang isinya itu karbon dioksida. Memang karbon dioksida itu efektif untuk api, karena api kan membutuhkan oksigen. Tapi kalau, mohon maaf yang luka bakar atau terbakar itu adalah manusia atau orang. Kalau nggak hati-hati, malah si karbon dioksida dia akan masuk. Gitu. Ya, jadi ini ini boleh tapi hanya untuk emergency case aja. Nah, kalau untuk masalahnya Mbak Dini kan tadi nanya tuh, kalau sebenarnya tidak bisa melepuh, saya rasa Pasti melepuh. iya, biasa sih melepuh. Cuman permasalahannya bagaimana cara penanganan pertamanya dulu, gitu loh. Jadi kalau Mbak Dini tahu ya, luka bakar yang di chapter 9 itu memang dijelaskan ada luka bakar ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk luka bakar, Mbak Dini itu harus tahu yang namanya luas dan kedalaman. Ya. Nanti mungkin saya akan bicara khusus masalah luka bakar, tapi ini kalau menjawab pertanyaannya Mbak Dini, saya jawab luka bakar secara luas menurut buku ini bisa makan waktu berjam-jam, Mbak. Ya. Filmnya keburu habis. Kalau kalah sinetron Indosiar. Kok sinetron sih? Film itu pakai film itu, pakai roll filmnya keburu habis. Nah, jadi cara gini, di ruangan hospital, ya, di hospital kamu nih, Iya. ada yang namanya cairan infus NaCl 0,9%. Ya, NaCl 0,9% itu biasanya itu harusnya ada, karena cairan infus yang biasanya dibawa tuh NaCl 0,9% sama cairan RL, ringer laktat. Tapi kamu nggak usah tahu itu gimana. Nah, kalau di buku ini untuk penanganan heat burn yang pertama itu adalah karena ini kamu termasuk derajat ringan tingkat 1. Ya, tingkat 1 yang first degree burn. Ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah ini. Ini nanti untuk yang first degree burn itu ada di sini. Sign and symptomnya biasa kemerahan, ada rasa nyeri, ada lekuhan, ya kan. Nah, nah ini what to do, apa yang harus kamu lakukan. Nah, kalau untuk first degree itu tidak banyak. Kalau di sini ini banyak bener, tapi ini untuk yang second dan third degree. Kalau yang first degree itu nggak gitu banyak, jadi kamu cari cairan infus, lalu kamu aliri, ya kan ini ceritanya nggak terlalu banyak kan, paling cuma cepet, cuman kan lumayan kan. Kamu aliri gitu, dialiri sampai udah nggak ada lagi kotorannya ya. Kamu bersihkan, nah kamu lap-lap gini, bersih pakai kain kasar. Nah, pakai kain kasar, sudah. Habis itu jangan diapa-apain, jangan dikopek-kopek, langsung pakai salep. Ada tuh namanya salep bioplacenton. Bioplacenton itu biasanya sih harusnya ada di setiap kapal gini, ini harusnya ada. Itu loh. Nah, untuk kalau masalah makanan nih, mohon maaf nih, bukan ada kasus ini nggak keracunan makanan misalnya apa? Sampai saat ini sih belum, Dok. Tapi kan kita antisipasi. Oh gitu. Oke. Gimana gitu caranya jika memang ya namanya juga kapal kan, kalau waktu berlayar kita nggak tahu nih makanan di gandrung udah bagus, masih bagus apa sudah kadaluarsa, gitu kita masak ternyata sudah kadaluarsa. Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah keracunan makanan itu adanya di chapter 11. Di chapter 11 ini tentang heat stroke. Lalu di chapter 11 itu ada poisoning, ada di chapter 11 ya.
Nah, jadi semuanya, kalau bicara untuk chapter 11 ini adalah chapter tentang keracunan makanan, Mbak. Kalau yang tadi di chapter 9 tentang luka bakar. Kalau chapter 11 itu adalah untuk keracunan makanan. Tapi kalau misalnya andai kata terjadi, simple aja. Nah, kalau untuk yang keracunan makanan biasanya itu asal ini orangnya masih apa ya? Dia nggak pingsan, masih sadar. Nah, kalau pingsan jangan pernah dirangsang untuk mengeluarkan makanan. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu, Dok? Karena kalau tetap dirangsang keluar makanan, dia kan pingsan. Iya. Dia nggak punya refleks menelan. Nah, kalau makanannya yang dirangsang nggak bisa keluar, dia kan kembali lagi kan. Tapi kembalinya mana? Bukan, betul ke dalam, tapi ke paru-paru. Bukan ke lambung lagi. Kan makan masuk ke lambung, karena keracunan dan pingsan, terus kamu colok. Makanan itu keluar. Ya kalau keluar, kalau enggak, karena dia nggak punya refleks menelan, dia akan balik ke paru-paru. Double masalahmu. Nah, ini saya bicara untuk mereka yang sadar aja ya. Nah, biasanya kalau keracunan makanan itu, coba kamu pakai norit. Norit, ada tuh norit. Selain dari itu, Begini caranya pengguna norit itu, kamu tahu nggak? Jadi norit itu ditaruh di baskom susu nih. Baskom isinya susu. Kasih norit ya, norit kamu hancurin. Kamu campur di susu tuh sampai warnanya tuh jadi abu-abu lah. Biasanya kalau dulu waktu saya sekolah dulu itu diminumin ke orang yang sadar. Ini orang sadar ya. Ini saya ngomong orang sadar, jangan yang nggak sadar, karena alasannya itu ya. Nah, itu diminumin sampai nanti dia kan muntah. sampai Muntah ya, racun kan dia keracunan. Biasa keracunan tuh udah langsung ini benar nggak enak, terus ada yang kejam ininya sampai berbusa juga ada. Nah, permasalahan kalau nggak ada norit, kamu punya ini nggak roti? Roti tawar Roti tawar ada. Nah, bakar sampai gosong. sampai benar-benar hangat. Gosong. Nah, gosongannya itu pengganti norit. Ya, kalau masih nggak ada juga, terpaksa kayu dibakar sampai gosong. Tapi jangan kayunya yang dijojorokin gini. Ambil arangnya sedikit ya, sampai arangnya itu seperti norit. Gitu loh. Dicampur ke susu juga. Iyalah, memang itu bukan buat hidangan penutup, itu buat nyembuhin orang. Iya. Makan, minum. Oke. Oke. Waduh, enak juga ya di sini ya, dingin, enak. Terus kamu kesini kalau berarti tugasnya pulang balik ke darat. Ke darat berapa hari sekali? Enggak, di sini aja. Di sini aja. Iya. Belum pernah pulang. Udah berapa tahun? Udah 1 tahun. 1 tahun udah berapa kali pulang? 1 kali pulang. Wah, 1 kali pulang. Padahal dermaga sih itu loh. Oh, dekat bener kan? Pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah. Oke deh. Oke, semuanya Bruce World. Tahu nggak Bruce World apaan? Apa tuh? Bruce World itu Brur and Sis semuanya penghuni bumi. Boy apa kepanjangan? Waduh, jelek bener. Ganti boy, Bruce World. Aduh. Oke, semuanya Bruce World. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out.